Ada makna lughawi, ada makna syar'i atau istilahi. Makna lughatnya ada, makna istilahnya ada. Nah, istilah itu sebenarnya juga sesuai dengan disiplin ilmu atau sudut pandang, seperti Abu ya contohkan kata-kata amil itu. Amil kalau lughatnya pelaku. Dalam ilmu nahwu, kemudian dalam ilmu fikih, dalam omongan sehari-hari artinya beda semua. Itu pemahaman menurut istilah. Istilah apa? Itu pun perlu dijelaskan. Istilah nahwu, istilah fikih, atau istilah apa? Itu contohnya kata-kata amil antara nahwu dengan fikih aja udah beda. Contohnya itu. Nah, sekarang kita bicara kata-kata bid'ah. Bid'ah udah penemuan baru, sesuatu yang baru dimunculkan, itulah bid'ah. Kemarin udah itu secara lughawi. Secara syariat gimana? Nah, ini penjelasan tentang lanjutan kata-kata dan pemahaman dalam lughat dan pemahaman dalam istilah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin wa yufhamu muradu syari'i minha bi bayanihi alladhi bayanaha bihi min qawlin aw amalin. Dan dipahami kehendak syari' minha dari istilah atau dari lafaz atau dari kata itu, dari al-fadh lughawiyah itu, bibayanihi dengan bayannya syari' sendiri, alladzi bayanaha bihi min qaulin aw amalin, yang dia jelaskan baik itu qaul atau amal. Fas-shalatu masalan lafaz salat misalnya, bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan dengan amalnya sendiri. Faqala sallu kama ra'aitumuni usolli, sholalah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Wal hajju kadzalika, haji pun seperti itu. Bayyanahu bil amali, dia jelaskan dengan amal. Khudhu anni manasikakum, maka kata-kata haji, kata-kata sholat kalau secara istilah jadi lebih terperinci apa itu maknanya. Gak asal doa, gak asal ziarah atau menuju. Wa illa kalau gak dijelaskan begitu, fa makna sholati fil lughati mutlaqud doa, maka makna sholat dalam lughat itu adalah mutlaqan doa. Asal doa, maka itu bahasa Arabnya sholat. Makanya kan ada itu seorang badui atau seorang itu, dia bilang di depan Sayyidina Umar, alhamdulillah saya sholaitu bila wudu, alhamdulillah qad sholaitu bila wudu. Marah Sayyidina Umar, kata Nabi Ali, enggak salah dia. Enggak salah gimana dia sholat tanpa wudu? Maksud dia itu sholat lughawi, dia doa tanpa wudu, kan enggak apa-apa. Tidak seperti dijadikan teka-teki begitu. Sholat tanpa wudu gimana? Ya lihat sholat gimana. Sholat lughawi saja tanpa wudu. Sholat lughawi saja artinya apa? Doa. Sholat istilah syar'i, istilah fikih, ya harus dengan wudu. Wa makna al-haji fil lughati mutlaquz ziyarah. Demikian pula makna haji dalam syariat itu adalah mutlaquz ziyarah. Kunjungan kemana disebut haji? Mau ke Makkah, mau ke Madinah, mau ke London misalnya, secara lughawi disebut haji juga. Walakinna ma'aniyaha, akan tapi makna-maknanya tahaddadat bi fi'li syari'i alladhi yubayyinul murada minha. Tapi makna-makna kalimat-kalimat tadi, salat, haji, puasa, zakat dan lain-lain, itu menjadi tertentu, menjadi terbatas bi fi'li syari'i, dengan perbuatan syari' yang di Rasulullah SAW, alladzi yubayyinul murada minha, yang menjelaskan yang dimaksud dari kata-kata itu tadi.
Nah, ini perbandingannya supaya kita memahami bagaimana makna lughat dan bagaimana makna istilah. Sekarang kembali ke kata bid'ah. Kadzalika lafdzul bid'ah al-lughawi, al-'am, al-mujmal. Demikian pula kata bid'ah makna lughawinya yang 'am, yang mujmal, yang global. Iku la budda minal bahthi an bayanihi. Harus dicari penjelasannya. Harus dicari apa? Penjelasan lafaz bid'ah itu. Dari mana dapatnya? Dari syari' sendiri, sebagaimana salat haji tadi. Jangan buat definisi sendiri. Karena itu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah bid'ah itu sudah digunakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dimaksud bid'ah itu kita lihat dari Rasulullah SAW juga. Jangan buat definisi sendiri. Min qawli syari' aw amalihi, atau perbuatan syari'. Fa idza lam yuhaddidi syari'u, apabila syari' tidak menetapkan batasan bil qawli dengan qaul al ma'na al murada, ing makna yang dikehendaki, jadi maf'ul itu, fa nabhathu 'anil amal, maka kita mencarinya batasan itu dari amal wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, linata'arrafa minha al ma'na alladhi aradahu syari', supaya kita mengenali atau memahami dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna yang dikehendaki oleh Rasulullah sendiri apa. Wa hadza ma asyarna ilaihi fi awalil kitab, dan inilah yang kami isyaratkan di awal kitab. Anna lafdzul bid'ati jaa fi muqabalati sunnah, bahwa lafaz bid'ah itu datang atau muncul sebagai kebalikan atau perlawanan, atau kebalikan atau perlawanan atau perbandingan dengan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, bersabda dalam hadis beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, maka peganglah oleh kalian sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin setelah aku. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, dan jauhlah olehmu perkara-perkara yang baru dibuat, karena setiap perkara yang baru dibuat itu bid'ah. Wa yaqul kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun, setiap perkara yang di situ tidak ada perintah kita, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Gitu. Wa min huna, dan dari sini yatahaddadu makna bid'ah, menjadi tertentu atau terbatas makna bid'ah. Al-muradu, yang dikehendaki fi syar'i, dalam syariat. Apa itu? Wa huwa, itu adalah perkara, huwa ma perkara khalafa sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan atau berselisihan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu apa? Waqad tahaddada lana, dan telah menjadi terbatas bagi kita, terdefinisikan bagi kita, anna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatuhu, sunnah Rasul adalah tariqahnya, allati kana 'alaiha, yang Rasulullah SAW tetap di atas tariqah itu, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Wa minha, dan di antara tariqahnya sallallahu alaihi wasallam adalah sunnatuhu wa tariqatuhu fi ma yahdutsu, cara beliau untuk perkara-perkara yang baru muncul. Wa kaifa kan yuqabiluhu qabulan aw raddan, dan bagaimana cara beliau menghadapinya,
qabulan, baik itu menerima, auradan atau menolak. Itu sudah ada semuanya. Waqad athbatna, dan betul-betul telah kami tetapkan, bi annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaruddu syai'an, sama sekali tidak pernah menolak sesuatu minal khairi, dari kebaikan. Idza lam yakun mukhalifan lil masyru', tatkala tidak bertentangan dengan yang disyariatkan. Arif Faisal mana? Oh, ada. Tidak bertentangan dengan yang disyariatkan. Fana'lamu, contohnya udah banyak lah, enggak usah ulang lagi ya. Udah banyak. Sayyidina Bilal wudu setiap batal dan lain-lainnya udah banyak. Tambahan doa, tambahan talbiyah, tambahan doa kunut, tambahan dalam doa itidal, banyak. Fana'lamu qat'an, maka kita tahu dengan pasti, annama kana yaqbaluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perkara yang dulu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat sunnatuhu wa tariqatuhu, dan adalah sunnah dan tariqah beliau iku qabulahu, itu adalah menerimanya, la yasihhu mutlaqan ay yakuna mashmulan bil bid'ah, maka tidak sah secara mutlak kalau itu tercakup dalam bid'ah. Gak bisa dibid'ah-bid'ahkan, karena cara Rasulullah SAW menerima hal-hal semacam itu adalah, menghadapi hal semacam itu adalah beliau terima. Wa anna sunnatahu wa tariqatahu, dan sesungguhnya sunnahnya dan tariqahnya, allati athbatnaha, yang kami telah tetapkan, firraddi, dalam menolak, takunu ada hiya tariqah firraddi, itulah al-maqsudah bil bid'ah, itu yang dimaksud dengan bid'ah, ay bid'atul dhalalah. Yang bid'ah dhalalah yang di sini berarti adalah yang Rasul SAW contohkan, ini tolak, ini jangan, ini tolak, ini jangan. Nah, itu berarti bid'ah dhalalah. Maka ta'arafna muradahu minas sunnah, dan kita telah memahami kehendak beliau dari kata sunnah, fanastati'u ala hadal asasi, maka kita bisa sesuai dengan asas ini, wa ala asasil hawadithi, dan atas asas peristiwa-peristiwa allati raddaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditolak oleh Rasulullah SAW, an-nuhaddidal bid'ata. Nah, sekarang setelah mempelajari, mengamati, membaca, melihat berbagai peristiwa dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, mana yang diterima, mana yang ditolak, dah kita rangkum sekarang yang disebut bid'ah syar'iyah, ya, bid'ah secara syar'i, yang itu ditolak dan itu dhalalah, itu yang gimana definisinya? An-nuhaddidal bid'ata, untuk membuat batasan atau definisi bid'ah, bi annaha, sungguhnya bid'ah itu adalah kullu muhdatsin, setiap perkara yang baru dibuat, gak pernah ada tapi diadakan. Syahidah syar'u, menyaksikan apa syariat, lahu bagi muhdats, birrafdi, dengan penolakan. Perkara yang baru dibuat yang oleh syariat ditolak. Kenapa ditolak? Imma liqaunihi ghairu masyru'in aslan, ada karena itu memang tidak disyariatkan sama sekali. Satu putih nggak tahu apa? Kan udah dikasih tahu. Tidak disyariatkan sama sekali, ya. Nggak ada pendukungnya, nggak ada fadilahnya, nggak ada perintahnya sama sekali. Lalu dia lakukan apa? Kasujudi Mu'adz bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sujudnya Mu'adz radhiyallahu anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melihat orang-orang
Romawi, mereka sujud pada rajanya. Ini Rasulullah berhak untuk disujudin. Oh jangan. Sahabat melihat unta, melihat rusa mendekat sujud pada Rasulullah. Ya Rasulullah, rusa aja sujud, ya kami lebih berhak untuk sujud. Oh jangan. Ini nggak ada dasar pendukungnya sama sekali. Muhdats baru dibuat tanpa ada hadis pendukung sedikit pun, nggak ada tuntunan syariat sedikit pun nggak ada. Maka itu bid'ah. Aw laisa minal ibadati, atau itu bukan ibadah. Bukan ibadah, nggak ada pendukungnya, lalu dikerjakan, dipaksakan untuk dapat nilai ibadah. Kaqiyami Abi Israil fi syamsi, seperti berdirinya sahabat Abi Israil di bawah terik matahari, dianggap dengan mujahadah itu dapat pahala. Ya. Nah, ini untuk menepis, jangan dianggap asal mujahadah susah payah terus jadi ibadah jadi pahala. Enggak begitu. Ada enggak satu dalil pun atau satu isyarat pun bahwa berjemur di terik panas matahari itu ada fadilahnya? Kan enggak ada. Maka kalau dikerjakan, ya enggak ada apa-apanya. Nah, maka itu bid'ah. Aw likaunihi shadaman nahyan, atau karena muhdats tadi shadaman nahyan, bertabrakan dengan larangan langsung. Jelas nas larangannya ada, ini ditabrak, dilawan. Katakhsis yaumil jum'ah bisyamin, seperti mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Rasulullah jelas melarang. Hadisnya sharih, jangan kalian khususkan hari Jumat untuk puasa. Nah ini malah mengerjakan puasa khusus hari Jumat. Misalnya begitu. Atau misalnya bahwa Rasulullah SAW melarang puasa hari Id, Fitri dan Adha, dan juga Tasyrik. Lalu dia terang-terangan puasa hari raya, maka itu juga bid'ah. Contohnya begitu. Au tarattabat alaihi mafsadatun, atau muncul asbab itu kerusakan, karrahbanati, seperti kerahiban. Lima yatarattabu alaiha, karena perkara yang muncul atas hal itu, berakibat atas hal itu, akibatnya apa? Min diya'i wajibatin ukhra, dari sia-sianya atau tidak tertunaikannya kewajiban-kewajiban yang lain, li zaujati, pada istri, wal auladi, dan anak-anak, wal mustami, dan pada masyarakat, maka dilarang juga. Kalau itu enggak terabaikan, ya berarti enggak masalah. Puasa, tapi tetap bisa berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada anak, pada istri, berarti enggak masalah. Seperti cerita kemarin, Dawud bin Abi Hindin bil Abil Hindi, puasa 40 tahun, jualan tetap, kerja tetap, keluarga enggak ada yang tahu, temannya pun enggak tahu, enggak masalah. Nah, ini rahbanah yang sampai ada dia wajibatin ukhra, kewajiban tidak tertunaikan. Puasa akhirnya nggak mau kerja, anak punya, istri punya, disuruh puasa semua. Bukannya gimana Allah nanti? Itu misalnya nggak boleh. Karena itu adalah kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi. Misalnya begitu. Wa misluha, dan semacam itu juga al-amalu bil haditsil maudhu', mengamalkan hadis maudhu'. Mengamalkan hadis maudhu'. Udah tahu hadisnya maudhu' ini, hadisnya palsu. Nah, ini diantara sandaran atau ya dasar ulama-ulama yang melarang sholat raghaib malam nisfu Sya'ban misalnya. Saat dia nggak ada hadis maudhu' itu, lalu orang beribadah pada malam itu
tambah istighfar, tambah sholat dan sebagainya, tidak ada tata cara khusus, ya nggak ada masalah. Sebenarnya itu mengamalkan kebaikan yang ada landasan umumnya. Tapi berhubung ada hadis maudhu, maka kalau kita amalkan jadi malah dosa. Lima yatarattabu alaihi min nisbatihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadziban. Karena akibatnya adalah menisbatkan amal hadis maudhu itu pada Rasulullah SAW kadziban, didustakan. Au ziyada ala ma haddahu syari', atau nambahin apa yang ditetapkan oleh syari'. Udah dikasih tahu salat subuh 2 rakaat malah 5 rakaat. Misalnya begitu. Isya 4 rakaat, dia merasa kepanjangan waktunya. Akhirnya udah dari 8 rakaat misalnya. Atau karena merasa bahwa waktu duha itu enggak ada sholatnya, maka dia buat sholat sendiri yang wajib, yang ke-6, biar sholatnya banyak misalnya. Nah, itu jadi bid'ah. Ziyada ala ma haddahu syari'. Dah, ini definisi bid'ah secara istilah syariat. Idzan kalau begitu, falaisa minal bid'ah, bukanlah termasuk bid'ah apa kullu ta'atin aw ibadatin, setiap ketaatan atau ibadah tasyahadu laha usulus syar'i wa qawaiduhu bil qabul, disaksikan oleh usulus syariah dan qawaid syariah bahwa itu diterima. Allah Ta'ala beritakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Dah, bertasbihlah pada Allah pada pagi dan sore hari. Lalu ada suatu orang habis subuh pokoknya bertasbih sampai duha. Baca subhanallah aja sampai duha. Segitu lamanya. Ada gak Rasulullah mencontohkan baca tasbih dari subuh sampai duha? Gak ada contohnya. Atau dia duduk habis asar bertasbih aja, gak kemana-mana sampai maghrib. Ada gak Rasulullah mencontohkan duduk gitu? Gak ada. Tapi ini kalau dikerjakan kan termasuk perintah tadi, maka gak bisa dibilang bid'ah hanya dengan alasan Rasulullah gak mencontohkan. Gitu. Wa yadkhulu fi itari talabil ami, dan termasuk dalam frame atau dalam koridor perintah yang umum, wal istigthar minal khairi, atau pada kullu ta'atin tadi ya, idzal falaysa minal bid'ati al istigthar minal khairi, memperbanyak kebaikan alladzi lam yuhaddidhu syari'u bihaddin, yang tidak dibatasi oleh syariat dengan haddin, kasolil mafruḍah muhaddadah bi ruku'atiha, yang sudah ada batasnya apa? Salat yang fardu dengan jumlah rakaatnya. Wa kadzalika naqsu, mengurangi anil adad muhaddadi ka tawaf sab'ata asywatin, seperti tawaf 7 putaran dia buat 3 saja misalnya, maka enggak jadi itu. Tapi kalau enggak ada batasnya, syariat tidak memberikan batasan, dibatasi enggak boleh lebih, lah itu kita memperbanyak juga enggak apa-apa. Dan orang syariat juga enggak batasi. Karena Rasulullah enggak mencontohkan. Dan kemarin kan sudah dibahas. Beliau sampaikan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang Rasulullah SAW sengaja tinggalkan perkara itu khawatir memberatkan umat. Jangan dikira Rasulullah SAW enggak pingin, enggak suka sholat sampai 1000 rakaat begitu. Jangan dikira Rasulullah enggak suka sholat full semalam begitu. Rasulullah suka. Tapi beliau contohkan kadang tidur, ada tidurnya dalam malam itu, supaya tidak memberatkan umatnya. Karena beliau itu adalah uswatun hasanah. Beliau adalah contoh yang mesti diikuti. Apa yang beliau kerjakan jadi sunnah, apa yang beliau kerjakan jadi syariat.
Beda kalau yang mengerjakan orang-orang biasa nggak jadi syariat, maka bebas. Gitu. Faziyatu fi mahadal syari', maka menambah perkara yang sudah dibatasi oleh syari'. Kan nuqsani minhu, seperti juga mengurangi, iku yadkhulu fi mukhalafatil masyru', itu masuk dalam bertentangan dengan yang disyariatkan. Jadi bid'ah kalau begitu. Walaysa minhu, dan bukanlah termasuk bid'ah ziyadatu qiyami Ramadan, menambah qiyam Ramadan alladzi talabahu syari' duna tahdidin, yang diperintah oleh syari' tanpa dibatasi jumlahnya. Kama zada sahabatu fihi wa qad sabaqa bayanuhu, sebagaimana sahabat menambah di dalamnya dan sudah berlalu keterangannya udah. Wala ya'dudu dzalika, dan itu tidak bertentangan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi qiyamihi yaltazimu 'adatan muayyanan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamnya seperti kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah lebih dari 11 atau maksimal 13. Kenapa kok enggak apa-apa dilebihkan? Li'anna hadza laysa minat tahdid. Sebab itu bukan tahdid. Lu kok bisa? Faqad sabata annahu qad yanqusu anhu wa qad yaqdihi bi aktsara idana ma'nuhu. Telah tetap bahwa beliau terkadang mengurangi dari itu. Andai kan itu tahdid, gak akan tambah, gak akan dikurangi seperti jumlah rakaat. Selamanya beliau maghrib 3 rakaat gak pernah dilebihkan, gak pernah dikurangi juga. Subuh seumur-umur 2 rakaat, gak pernah ditambah, gak pernah dikurangi. Nah itu berarti ada tahdidnya. Sementara untuk qiyamul Ramadan, qiyamul lail, itu Rasulullah SAW pernah juga mengurangi, pernah juga melebihkan tatkala ada yang kelewat, di qadha bi aktsara idza nama anhu, tatkala beliau tidur maka dia qadha lebih. Wa tumi'u ahaditsu, dan memberikan isyarat apa hadis-hadis, ila annahu qad yazidu fil ashr awakhir min Ramadan kama sabaqa takhriju dzalika, bahwa terkadang beliau lebihkan pada 10 akhir Ramadan sebagaimana telah berlalu takhrijnya itu. Wa min huna na'lamu, dan dari sini kita ketahui, anna tahdida ba'dihim lil bid'ati, sungguhnya pembatasan atau pendefinisian sebagian dari mereka tukang membid'ahkan pada kata bid'ah, bi annaha, ada yang buat batasan. Apa itu bid'ah? Az-ziyadatu fid din ba'dal ikmal, menambah agama setelah disempurnakan. Nambahin maka itu enggak boleh. Sehingga mereka mengatakan thariqah itu apa itu? Zikir kumpul-kumpul, zikir diatur-atur, zikir ditentukan lafadznya, itu bid'ah, enggak ada zaman Nabi. Apa masih belum cukup ajaran Nabi? Gitu. Rasulullah ngasih zikir ini ya sudah. Apa itu salawat nariyah segala itu? Ada enggak hadisnya? Ada enggak sanadnya? Misalnya begitu. Rasulullah ngajarin salawat ini udah, enggak usah dirubah-rubah. Sementara kita lihat imam-imam yang mereka agung-agungkan, mereka nulis kitab, salawatnya juga macam-macam. Itu kan salawat juga. Kadang mereka mulai khutbah, salawatnya pun macam-macam juga. Jadi lupa ke diri sendiri gitu. Tapi kalau ke orang lain kelihatan semua salahnya. Salawat disalahkan, disyirik-syirikan, dikufur-kufurkan kadang. Na'udzubillah min dzalik. Zikir bersama dibid'ahkan, dolalah ya. Itu adalah ta'rif, itulah definisi fihi mughalatah. Di dalam ta'rif itu jadi gampang menyalah-nyalahkan. Li'annahu, karena sungguhnya in urida, apabila dikehendaki,
Apa itu? Yang kalau dia buat definisi az-ziyadah fid din ba'dal ikmal, bahwa maksudnya din adalah ibadah, faqad ja'at kulluha bi nususid din al-khass wal 'amah. Maka telah datang semuanya dengan nas-nas agama yang khusus dan yang umum. Nah, jadi kalau dimaksud agama itu adalah ibadah, ya kurang pas juga. Kalau yang dibatasi din itu hanya ibadah bukan agama. Kalau dimaksud din hanya ibadah, gak pas juga. Din itu begitu luas cakupannya. Din di situ ada akidah, din di situ ada ihsan, itu din. Dan kenapa dikhususkan dalam ibadah? Wa in urida alla yu'mala illa madzhabda fi'luhu bi khususi wa ya'tihi. Kalau yang dia maksud adalah supaya jangan sampai diamalkan illa bima tsabata fi'luhu, kecuali dengan apa yang sudah jelas tetap fiilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khususihi wa ya'tihi, dengan khususnya, dengan caranya, famangqusun, maka itu pun menjadi rusak atau terbantah atau tertolak. Bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati umra bi tamasuk biha, dengan sunnah dan tarekatnya Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Wa tariqatul khulafa'ir rasyidin as-sahabah, tarekatnya khulafa'ir rasyidin para sahabat. Wa tariqatuhum hiya tariqatur rasul, sedangkan tariqah mereka adalah tariqahnya Rasulullah SAW. Wa yashirul mu'arrifu, dan mengisyaratkan pembuat definisi barusan, yakni ziyadah fiddin ba'dal ikmal itu, biqalihi ba'dal ikmal ila qalihi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah menyempurnakan, ngapain kalian tambah? Apa masih kurang? Sudah lengkapnya begitu agama. Ngapain tambah ada torikot-torikot, Cistiyah, Naqsyabandiyah? Itu kan gak pernah ada hadisnya. Mereka begitu, saking sempitnya memahami kata sunnah dan bid'ah, sehingga gampang banget menyalah-nyalahkan, gampang banget membid'ah-bid'ahkan gara-gara salah buat definisi, sampai kayak gitu akibatnya. Tapi kalau mereka sendiri mengerjakan, tidak dibid'ahkan. Seperti yang sering Abu Yad contohkan itu. Ramadan, tiap malam baca 1 juz, rame-rame, dari awal sampai akhir. Nah itu kan gak dikerjakan Nabi. Terus nyontoh siapa? Apa kurang lengkap? Rasul ngasih contoh tarawih cukup 3 rakaat, 3 malam lalu pulang. Kenapa kalian nambahin? Kan tinggal dibalik gitu sebenarnya. Kenapa juga dibid'ahkan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi? Kan Rasul gak nyentohkan itu. Kan akmaltu lakum dinakum. Rasul sampai meninggalnya udah gak ada kemudian dirubah jadi tiap malam tahajud tarawih bareng-bareng, kan gak ada. Kenapa kalian kerjakan? Giliran mereka kerjakan gak dibid'ahkan. Itu kan gimana begitu itu? Paham gak maksudnya? Sebab ini nanti akan kalian temui di masyarakat nanti. Gara-gara dengar YouTube 1-2 pengajian udah mengkonter, 1-2 ceramah diikutin, wah udah memporak-porandakan ini salah, ini bid'ah, ini khurafat, macam-macam, masya Allah. Dan ajib memang pengalaman Abu Yad sendiri di Pakistan. Kan tempat belajar Abu Yad itu namanya Jamiat Ulum Islamiyah. Ada adik kelas Abu Yad, mungkin 3 tahun. Masya Allah, lembut, orang Ghana. Masih ingat Abu Yad? Dari Ghana, Afrika sana. Lembut, sopan. Gak kayak orang Afrika. Suatu ketika dia pindah tempat ke kuliah orang Salafi. Itu kira-kira baru 6 bulan. Ketemu malam markas. Langsung dia dengan gayanya itu udah berubah. Harun, ta'al.
Jadi gini udah nggak enak. Ada apa? Kita selama ini dibodoh-bodohin di Jamiah Newton itu. Banyak hadis yang kita nggak dikasih tahu. Maksudnya, itu lihat cara menata shaf, itu lihat cara takbir, itu lihat. Jadi baru 6 bulan itu langsung isi pelajarannya adalah hadis-hadis yang tidak dipakai oleh mazhab Hanafi. Intinya begitu. Yang tidak diamalkan oleh kebanyakan mazhab Hanafi. Lihat hadisnya jelas begini, hadisnya ini, hadis ini. Masya Allah, 6 bulan tuh yang diajarkan adalah hadis-hadis untuk menentang umat. Sampai hadis tentang rapatnya shaf itu, wah berapa hadis itu dia utarakan. Itu apa masih renggang begitu? Gak gitu caranya. Hadis ini. Masya Allah, baru 6 bulan nih. Sudah segitu ahlinya mengkritik. Dan langsung hilang adabnya. Makanya sering Abu ya sampaikan, ya, nggak semuanya, tapi banyak sekali begitu. Kehebatan kajian salafi itu apa? Satu, bisa mencabut karakter orang Indonesia yang lembut, sopan dan penuh adab bisa hilang. Itu prestasi pertamanya. Hilang aja. Soalnya Abu yang ketemu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Pertama. Yang kedua, kehebatan kajian salafi itu bisa membuat orang bodoh itu jadi pede seolah-olah lebih dari ulama. Itu kehebatan kajian salafi. Hebat memang. Dua ini jarang didapatkan di kajian-kajian lain. Tapi di salafi ada. Enggak semuanya. Aku bilang enggak semuanya. Tapi banyak sekali begitu. Dah gitu di lapangannya. Contoh yang Abu ya alami ini ya. Abu ya di Cikuda lagi nerima setoran ngaji Quran. Setoran Quran. Pak Askar lagi teleponan dengan temannya yang ikut salafi. Baru sebentar langsung, apa antum ikut khurus-khurus itu bid'ah atau enggak itu? Itu bid'ah itu. Oh, langsung dimaki-maki begitu. Antum jangan gitu, antum tanyalah bagusnya. Tanya ke siapa? Siapa yang bisa jelasin itu? Ini ada guru saya. Ya, so mana? Masya Allah. Abia telepon lah. Dengan siapa ini? Ya, saya temannya Pak Askar. Ini saya nggak punya banyak waktu, soalnya lagi nerima setoran Quran. Abia gituin. Apa yang bisa saya bantu? Enggak. Itu kok Askar itu ikut-ikutan khurus-khurus itu kan bid'ah itu. Enggak ada sunnahnya itu. Masya Allah. Bisa enggak antum jelasin dulu? Wah, langsung begitu. Masya Allah. Waktu itu Abi yang langsung bacakan hadis ini kalau enggak salah. Pokoknya Abi bacakan hadis, Abi lupa ya hadisnya. Abi bacakan hadis saja. Terus dia tanya, terjemahnya apa? Langsung dia balik, loh, antum enggak paham terjemahnya? Ya enggak paham lah. Oh, lah antum kalau begitu bukan lawan bicara saya. Antum itu siapa? Nah, ini kena yang kedua tadi. Punya ilmu setitik-setitik, merasa pedenya luar biasa. Doa antum masa enggak ngerti? Ya enggak perlu terjemah. Loh, kok terus nantang debat dengan saya? Langsung digituin aja. Antum bahasa Arabnya enggak paham. Kan saya udah isyaratkan, saya itu sedang terima setoran Quran supaya antum tahu saya siapa. Duh, kok antum malah nantang? Antum punya apa? Maaf saya lagi sibuk, udah tutup aja. Bukan hadis ya, tapi omongan orang. At-takabur al-mutakabir sedekah. Takabur orang takabur itu sedekah juga itu.
Nah, itu bagus. Abia pernah ngalamin lagi di Manado kalau nggak salah. Ketemu anak muda. Itu baru ikut kajian beberapa bulan lah. Itu Masya Allah. Dah na'udzubillah pokoknya. Sampai akhirnya Abia kesel. Diajak dialog bahasa Arab sekalian. Ternyata nggak bisa bahasa Arab. Itu pun tetap sombong, itu yang ajibnya lagi. Tetap merasa bahwa yang bukan dari gurunya itu salah. Ajib. Prestasi kajian salafi itu luar biasa. Orang ilmunya pas-pasan bisa pede banget gitu menyalahkan orang. Gak semuanya. Tapi pengalaman Abuya sangat sering begitu itu. Prestasi itu luar biasa itu. Ajib itu. Kita di mana kajian itu kan buat orang makin tawadhu, makin lembut, merasa bodoh. Ini enggak. Baru sedikit langsung merasa pintar. Itu kan ajaib itu. Orang bisa jadi pede banget itu, berdiri di depan ulama tuh, wah berani menyalahkan bid'ah khurafat tuh. Padahal hadisnya apa juga cuma 4 atau 5 doang gitu. Nah, cerita kembali yang adik kelas Abuya dari Ghana tadi. Siapa itu? Ada tulisannya enggak? Kalau nggak COD nggak usah diantri sekarang itu, kalau nggak COD mah. Nah akhirnya cerita santri dari Ghana tadi, ya Abinya nggak sabar juga, kesel juga. Akhirnya Abi tanya, antum di situ Mishkatul Masabih hatam? Ya belum. Bukhari sudah berapa hadis? Ya belum mulai. Muslim udah berapa hadis? Ya belum dong. Itu baru tahun 6 hadis sudah petentang. Ya Allah. Apa yang kami amalkan itu adanya dalam kitab Mishkatul Masabih, dalam Bukhari, Muslim, Nasai, adanya di situ. Antum belum baca. Saya keselnya Bu ya, akhirnya diam aja. Alhamdulillah yang diam begitu mah. Tapi ya tadi ketemu juga yang sudah dikasih tahu tetap merasa dia paling benar. Maka itu hebatnya kajiannya itu. Menjadi sangat pede, hanya dia yang benar, yang lain salah pokoknya. Ajib pokoknya ajib. Wahadihi, dan ini la turaddu ma wardajizu min ibadah min ad-din. La ta'an wahdi la taruddu ma wardajitu min ibadah wa min ad-din. Dan ini berarti tidak menolak jenisnya dari ibadah dan dari agama. Maksudnya yang dimaksud akmaltu lakum dinakum itu tuh gimana? Kok bisa langsung mereka artikan kayak gitu tadi? Ya. Kok bisa langsung dari gitu? Gimana itu? Ziyadah fid din ba'dal ikmal. Kok gitu tuh gimana? Lalu din dikatakan hanya ibadah. Padahal itu tarif bahaya. Kenapa? Kalau din dikatakan ibadah, maka nambahin akidah gak apa-apa. Karena yang gak boleh itu nambahin ibadah doang. Kan gitu. Jadi kan bukan ibadah. Ini mah akidah, berarti enggak apa-apa. Nah, bisa begitu. Makanya di awal Abiyah bilang membuat ta'rif atau definisi itu susah. Karena dia harus jami', harus mani'. Harus mencakup semuanya dan menghalangi yang bukan bagian darinya. Definisi salah ya, nanti cakupannya jadi salah. Wa ma dzalika faqad qala al-hafidhu dhahirul ayati annaha kamulat 'inda hadhil maqalah wa hiya nazalat fi hajjatil wada' qabla wafati sallallahu alaihi wasallam bi nahwi 80 yawman. Habib Ibnu Hajar mengatakan zahir ayat sungguhnya
Itu adalah sempurna pada makalah ini. Dan ini ayat turun pada Hajatul Wada sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 hari. Maksudnya gimana? Kalau dikatakan bahwa akmaltu lakum dinakum, itu seperti mereka pahami bahwa pada haji wada itu sudah selesai, ngapain kalian tambahin, kan gitu. Padahal kalau yang kita pahami, ayat itu tidak menafikan tambahan amal baik yang itu bagian dari agama, baik berupa ibadah atau yang lainnya yang kita pahami. La taruddu mawarjijuhum minal ibadah wa minad din. Andaikan kita ikut pemahaman mereka. Dan kenyataannya juga fa'ala hadza, maka kalau menuruti pendapat ini, lam yazil ba'da dzalik syamil ahkam, tidak turun setelah itu sedikit pun dari hukum, wa fihi nadhar, padahal itu masih perlu difikir ulang. Faqad dhahaba jama'at minal ulama, betul-betul telah berpendapat sekelompok ulama ila annal murada bil ikmali, bahwa yang dimaksud dengan penyempurnaan akmal itu ma yata'allaqu bi usuliddin wa arkanihi, yang ada hubungannya dengan usul-usul atau asas-asas agama dan rukun-rukunnya. Enggak ada lagi, udah rukun kelima haji titik, enggak ada lagi rukun Islam keenam. Nah, itu makanya ada tokoh internasional dari Pakistan namanya Abul A'la Al-Maududi. Kalau kita hobi baca sejarah atau pergerakan akan tahu nama itu. Nah, dia ditolak di Pakistan oleh kebanyakan ulama walaupun pemikirannya banyak bagus, karena dia menganggap bahwa rukun Islam itu masih kurang sempurna kalau 5, ada tambahan yakni jihad misalnya begitu. Atau Syiah yang mengatakan bahwa rukun Islam atau rukun iman gitu ada kekurangan yakni imamah, yakni imam. Nah, itu jelas bid'ah, kalau itu jelas salah. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa akmal itu adalah usuluddin dan rukun-rukunnya. La ma yatafarra'u minha, bukan yang merupakan cabang-cabang darinya. Itu Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. So kalau itu diartikan begitu, ya, udah mengkristal, dikunci, betul-betul nggak boleh ada keterangan-keterangan. Ya udah, kita fikir itu udah nggak perlu, jangan ada. Karena banyak hukum-hukum yang dari Rasulullah SAW belum muncul. Seperti Abu Yasir contohkan orang makmum masbuk, misalnya begitu. Makmum masbuk kalau begini, begini. Atau orang lupa, seperti Abu Yasir contohkan juga beberapa kali. Nah itu kalau nggak ada penjelasan dalam kitab fikih, mau nyari kemana? Sementara zaman Rasulullah belum ada kejadian seperti itu. Atau misalnya imam sholat begini, pakai mik panjang begini, tahu-tahu kabelnya kena kotoran ayam gitu, misalnya. Nah, itu gimana? Pengaruh apa enggak? Ya, zaman Rasulullah kan nggak ada orang sholat pakai mik terus ada kotoran ayam, kotoran kan nggak ada. Nah, ini kejadian terus gimana? Atau misalnya bayi tabung lah misalnya. Itu gimana? Kan banyak kejadian-kejadian zaman Nabi belum ada, itu furu'. Nah, kalau akmal itu dianggap sudah nggak boleh ada penambahan ilmu, penambahan penjelasan hukum, lah terus ini akan nggak ada hukumnya nantinya. Wa min thamma, dan karena hal itulah lam yakun fiha, tidak ada dalam ayat itu mustamsakun limungkiril qiyasi, enggak ada pegangan untuk orang mengingkari qiyas. Kan ada orang yang betul-betul zahir, Syekh Dawud Al-Zahiri dan pengikutnya,
Zahirnya aja udah kias gak ada gitu. Rasulullah wajibkan zakat itu dalam kurma, gandum, dan anggur. Ya udah. Maka kalau ikut Syekh Daud Al-Zahiri, kita tanam padi berapa ton pun, karena nggak ada kata-kata ruz dalam itu, ya udah nggak wajib zakat. Begitu. Sedangkan para ulama-ulama mengkiaskan, gandum kan tanaman makanan pokok, maka setiap makanan pokok ada zakatnya kalau dia bertani. Begitu. Wa huwal haq, dan itulah yang benar. Fabil aula alla yakuna fiha mustamsakun liman yadfa'u amal khairi. Maka lebih utama lagi kalau itu ayat itu tidak ada pegangan liman yadfa'u amal khairi bagi orang yang menolak amal-amal baik allati syahadat lahan nusus asy-syar'iyyah bitalab. Yang nas-nas syar'i menjadi saksi bahwa itu diperintahkan. Wal qawaidus syar'iyyah bil istihbab fadlan 'anil jawaz. Dan qawaid syariah menyampaikan ini sunat, bukan sekedar boleh tapi sunat. Bagaimana dikatakan itu nggak boleh? Nah di sini sering dijadikan perdebatan atau contoh. Mereka kan membuat definisi tadi az-ziyadah fi din ba'dal ikmal. Lalu ditanya, loh itu ada kuliah 4 tahun tuh gimana? Kuliah 4 tahun tuh gimana? Madrasah 6 tahun tuh gimana? Itu kan nambahin aturan. Nambahin aturan. Di zaman Nabi SAW nggak pernah ada. Itu gimana? Maka mereka menjawab dengan entengnya, loh itu kan bukan perkara agama. Maka tinggal jawab, oh pantesan perkaranya begitu murninya, kalau anggap perkara dunia semua ternyata ya. Taklim perkara dunia, belajar hadis perkara dunia, oh dunia semua, terus yang agama itu yang mana berarti? Kan seringkali mereka cari pembelaan begitu. Yang gak boleh nambah itu untuk perkara agama, nggak boleh nambah. Nah sekarang ngaji itu perkara agama atau dunia? Ngaji kenapa dibatasin 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Kenapa dibatasin begitu? Itu kan nambahin aturan yang nggak ada zaman Rasulullah. Oh itu bukan perkara agama loh kan? Jadi berbalik sendiri, jadi bumerang sendiri. Akhirnya ngaji tidak dimasukkan dalam perkara agama. Jadi bingung sendiri akhirnya. Bayangin ngaji Quran bukan perkara agama, ngaji hadis bukan perkara agama. Loh terus itu dimasukkan perkara dunia, nggak ada pahalanya gitu. Loh kan jadi na'udzubillah min dzalik banget gitu. Gimana? Wa tafsiruhum, dan penafsiran mereka ad-dina pada kata ad-din. Huna dalam akmaltu lakum dinakum itu mereka menafsirkan kata-kata ad-din itu. Wa fi hadithi man ahdatsa fi amrina, barang siapa menambahkan dalam perkara kami fi dinina dalam agama kami malaysa fawraddun, mereka menafsirkan kata din di sini tafsiruhum ad-dina bil ibadati faqat, tafsir mereka din adalah ibadah saja. Mardudun itu juga ditolak. Kan sering mereka menafsirkan begitu. Oh itu kan bukan ibadah, agama tapi bukan ibadah, maka nggak apa-apa. Akhirnya cari pembenaran begitu. Li'adami dalil ala hadha takhsis, nggak ada dalil untuk mengkhususkan ini ibadah nggak boleh, yang ibadah boleh, itu nggak ada. Bal inna dalila, bahkan dalil itu ala umumihi, din ya din, semuanya udah. Fi jamil ahkami, dalam semua hukum-hukum, mawjudun min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam allati bayyana fi raddi.
Ada dalam sunnah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan firraddi dalam menolak karaddihi li takhsisi ahdil auladi bil hibati, seperti penolakan Rasulullah SAW dengan mengkhususkan salah satu anak untuk diberi hibah, waraddihi at-ta'amula fit tamari bil mufadalah, dan penolakan Rasulullah SAW dalam bermuamalah tamar dengan mufadalah. Ini karena kurmanya kurang bagus, maka 2 kilo ditukar dengan 1 kilo kurma bagus. Ini kan bukan ibadah, ternyata oleh Rasul diluruskan juga, mardud juga, padahal bukan ibadah. Masalah hibah bukan masalah ibadah, masalah muamalah. Gak cocok, ditolak juga oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok ini dikhususkan dengan ibadah? Fahadil muamalat mahkumatun bil bid'ah. Muamalah-muamalah ini itu kita hukumi bid'ah. Kalau bagi mereka enggak bid'ah, kenapa? Karena enggak masuk dalam ibadah. Bid'ah itu hanya ada dalam ibadah. Di luar ibadah bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini Rasulullah ngasih aturan. Andaikan yang enggak boleh itu hanya dalam ibadah, lalu dolar ibadah bebas sebebas-bebasnya, lah nanti hukum halal haram, hukum riba terus gimana penerapannya, pengembangannya? Fahadil muamalat mahkumatun bil adil al munahidah li amri syari' mudakhilatun fi musamma man ahdath fi amrina hadzal ma'sum fa waraddun. Muamalah-muamalah ini dihukumi bid'ah yang bertentangan pada amrus syari', perintah atau aturan Rasulullah SAW. Wa dakhilan fi musamma, dan itu padahal termasuk dalam yang dinamakan man ahdatsa fi amrina. Wa kullu mukhalifin lil masyru' mardudun. Segala sesuatu yang bertentangan dengan masyru' maka itu ditolak. Wa bid'atu dhalalah. Itu bid'ah dhalalah, bagi kami begitu. Enggak khusus ibadah. Lianna a'malal muslimi kulliha mahkumatun bi syari'atillah. Karena perbuatan orang muslim semuanya itu dihukumi dengan syariat Allah. Baik itu al-aqaid wal ibadat wal muamalat wal ankihah wal mawarid wal jihad, hudud, qada, syahadat, nuzur, aiman, nazar, sumpah. Wa kullul abwab allati jama'aha ulamaul Islam, dan semua bab-bab yang dikumpulkan ulama muslim min muhadditsin wa fuqaha fi kutubihim, dan ahli fikih dalam kitab mereka. Fa kullu ma uhditha, maka segala sesuatu yang baru dimunculkan fi babin, dalam satu bab, min hadhil abwabi, dari bab-bab ini, fayuhtakamu fihi ila nususis syariah wa qawaidiha, maka itu disandingkan, dicarikan hukum pada nas syariah dan kaidah syariah. Ada nas, ada yang kaidah saja. Fama wafaqaha fahuwal maqbul, maka apapun yang bersesuaian dengan nas atau kaidah syariah itu yang diterima. Wa ma khalafaha fahuwal mardud, dan apapun yang bertentangan itulah yang mardud. Wa bid'atul dhalalah, itulah bid'ah dhalalah. Aw huwal bid'atul muradatu fil hadis, atau itulah bid'ah yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis tadi. Begitu. Sedangkan wa akhtarul bid'ah jamaknya bid'ah, wa abrazuha bid'ul aqaidi. Sedangkan bid'ah yang paling bahaya dan paling nampak itu adalah bid'aul aqaidi, bid'ah akidah, allati farraqatil muslimin, yang memecah belah umat Islam, wa dallat biha firqun katsiratun, dan menjadi sesat sebab itu apa firqun katsiratun, firqah-firqah yang banyak. Kal qadariyah, seperti sekte atau firqah Qadariyah. Firqah Qadariyah berkeyakinan manusia itu
perbuatan sehari-harinya bukan dengan takdir Allah. Karena qadar itu dimiliki manusia. Gitu. Orang mau makan, makan. Mau tidur, tidur. Buktinya itu. Mana takdir Allah? Apa yang diinginkan manusia jadi semua kok. Nah, itu qadariyah itu begitu. Padahal berapa banyak usaha manusia gagal. Apa belum yakin ada takdir Allah? Pernah gak gagal? Pernah? Sering apa enggak? Ya sering lah. Gak kehitung. Pernah gak jatuh? Niat gak? Gak niat jatuh, tahu-tahu jatuh. Apa bukan takdir itu? Tapi qadariyah beranggapan bahwa qadar atau kemampuan itu milik manusia. Dan Allah Ta'ala gak menentukan takdir-takdir itu gak ada lagi. Itu qadariyah. Wal mujassimah, ini na'udzubillah min dzalik. Firqah yang menganggap Allah Ta'ala itu punya jisim. Ada zat sebagaimana zat yang kita lihat, yang kita pahami. Ada ukuran dimensinya, panjang, lebar, tinggi. Begitu. Na'udzubillah, Allah dianggap seperti itu. Wal khawarij, orang khawarij yang dijelaskan kemarin atau kemarin lusa itu, alladzina i'taqadul haqqa fihim, yang mereka meyakini kebenaran dalam diri mereka. Wa kaffadu man khalafa minal muslimin, dan mereka mengkafirkan orang yang bertentangan dengan mereka dari umat Islam. Jadi kalau mereka ke orang kafir, ya, kalau ke orang kafir itu mereka ikram. Tapi kalau ke orang muslim yang bukan khawarij, mereka bantai. Sampai pernah kejadian ada ulama 3 atau 4 orang bersafar. Dalam safar mereka harus melewati qabilah pengikut khawarij. Wah, dibantai kita ini gimana ini? Ditanya kan gak mungkin bohong kita. Gimana caranya? Udah serahkan saya aja, kata satu orang. Maka begitu lewat, dia, siapa kalian ini? Ada apa? Kami ini adalah orang yang sedang mencari berita. Katanya ada kitab namanya Al-Quran, dalam bahasa Arab diturunkan pada orang namanya Muhammad. Bisa nggak kalian memberitahu pada kami? Mereka bisa, oh ini orang kafir ini baru masuk Islam. Diikram, wah akhirnya diikram di situ. Oh, dilayani dengan baik, dibaik-baikin. Karena menganggap ini masih kafir, jadi dibaikin. Nah itu khawarij itu begitu itu. Coba tahu ini akidahnya Ahlus Sunnah, bukan khawarij. Dibantai itu, dibunuh beneran. Sayyidina Ali aja dibunuh. Mereka yang membunuh. Dan yang membunuh ini waktu mau dibunuh, apa coba? Bibirnya gerak terus baca Quran. Bukan kurang ajar itu. Kalau yang bunuh Sayyidina Umar jelas Majusi. Yang bunuh Sayyidina Umar itu. Makanya banyak ulama gak suka pakai nama Fairuz itu. Karena Fairuz itu nama yang bunuh Sayyidina Umar, ini namanya Fairuz ini. Namanya aslinya Fairuz, gelarnya Abu Lu'lu al-Majusi. Nah ini kurang ajarnya Syiah yang membunuh Sayyidina Umar ini. Kuburnya di Iran apa di Irak sana. Wah, dibangunkan kubah besarnya bukan main. Besar bukan, dikasih nama siapa? Baba Sujauddin. Yang bunuh Sayyidina Umar. Ya kalau bunuh Sayyidina Ali ini orang muslim ini. Rajin baca Quran, coba gimana itu? Khawarij ini tadi mengkafirkan orang yang beda dengan mereka. Wahya awalul firqi, dan itulah Khawarij adalah firqah pertama, sekte atau kelompok pertama, allati dhaharat fi ahdi sahabah,
yang muncul pada zaman sahabat. Bayangin, zaman sahabat masih pada hidup ini sudah muncul kelompok yang itu bid'ah, namanya Khawarij itu. Kenapa kok enggak itu yang dibahas? Yang dibahas orang baca usolli, orang baca kunut, Masya Allah. Ini kenapa enggak dibahas yang kayak gini, yang jelas bid'ahnya itu. Wan hazat an ashabi Ali, dan mereka menyingkir dari sahabat Sayyidina Ali, apa yang jelaskan asalnya mereka adalah pengikut Sayyidina Ali. Wa kafarat mukhalifiha, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang berseberangan atau bertentangan dengan mereka. Bahkan wastabahat dima'ahum, mereka menganggap halal, menganggap boleh darah-darah musuh mereka, orang beda dengan mereka. Dan mereka buktikan, bantai-bantai benar, bunuh. Wa a'radahum, dan kehormatan mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Bayangin, sampai mereka apa? Faqad kanu yutalibuna al-imam aliyan karamallahu wajhahu. Mereka telah meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bisabyi asra ashabil jamal al-muta'awwilin. Mereka minta supaya pasukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berperang dengan pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang namanya perang Jamal, ya. Mereka minta supaya ini diperlakukan juga sebagaimana tawanan-tawanan kalau perang dengan orang kafir. Maksudnya orang yang kalah jadikan budak, coba. Sama muslimnya digituin. Nanti kalau udah jadi budak terserah dia. Kalau laki-laki belinya, kalau perempuan beliau digauli tanpa dinikahin. Sampai gitu. Maka kata Sayyidina Ali, atarawna sabya ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kamu juga akan menjadikan Sayyidah Aisyah sebagai tawanan kalian, jadi budak kalian? Baru diam. Wa qad sabaqa an asyarna ila anna dhalalahum ja'a min akhdhihim bidzawahir. Dan telah berlalu kami telah isyaratkan bahwa kesesatan mereka itu datang sebab pengambilan mereka pada zahir-zahirnya ayat, wal umumat, dan umum-umum, wa jahlihim bis sunnah, dan kejahilan mereka tentang sunnah, au rafdihim laha, atau bahkan mereka menolak sunnah. Au kama qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amidu ila ayatin minal Qur'an, mereka menuju ayat-ayat Al-Quran, nazalat fil kuffar, yang itu turun tentang orang kafir, fatabbaquha 'alal mu'minin, maka mereka terapkan untuk orang mukmin. Dan ini mereka masih pakai sampai sekarang prakteknya. Coba kalau udah bicara tawasul, Masya Allah. Apa kata mereka? Tawasul tuh sudah ada dalam Al-Quran. Cerita orang kafir, ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kan itu tawasul, kata. Bahkan betul-betul jahat gitu. Ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir dipakai untuk menilai orang mukmin yang tawasul. Sementara hadis tawasul begitu banyak. Para sahabat, para tabi'in, gak ada yang ingkar tawasul. Mereka zaman sekarang begitu bicara tawasul, langsung ayat ini yang muncul. Lah inilah oleh Sayyidina Umar sudah dinilai zaman dulu sudah ada, namanya Khawarij. Ayat yang Allah turunkan untuk orang kafir dipakai untuk menghukumi orang mukmin. Sedangkan di situ jelas orang kafir itu mana'muduhum, mereka itu menyembah pada berhala-berhala supaya mendekatkan pada Tuhan. Sedangkan orang tawasul kan gak ada yang menyembah. Mana ada tawasul dengan Rasulullah, menyembah Rasulullah, kan enggak begitu. Nah, banyak banget gitu pengajian-pengajian yang isinya begitu tuh banyak banget. Kama yasna'u khulafa'uhum fi kulli zamanin wa makanin. Sebagaimana dibuat oleh penerus-penerus atau pengganti-pengganti mereka fi kulli zamanin, di setiap zaman, wa makanin, dan tempat.
Apa itu? Min tabdi'il mu'minin, membid'ahkan orang mukmin, wa tadlilihim, menyesat-nyesatkan mereka, wa tasyriki bihim, menganggap syirik pada mereka, wa takfirihim, menganggap kufur mereka, bil auhami, dengan dugaan-dugaan, dengan dugaan yang lemah, wa zunun, dan dugaan-dugaan saja. Hadza ma'a ma thabata fi ghairi ma haditsin min al-kaffi amman qala. Sebenarnya ini udah cukup, belum lagi ditambah hadis, yakni perintah untuk menahan diri aman qala la ilaha illallah. Jangan gampang mengkafirkan, menyerang, menyesatkan orang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena mengucapkan la ilaha illallahnya di makam dianggap menyembah kuburan. Kan gimana? Yang menyembah itu juga siapa? Orang itu mendoakan, orang itu tawasul. Di zaman Khalifah, kalau nggak salah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau nggak salah Umar radhiyallahu anhu, pernah turun kemarau panjang, maka sebagian sahabat usul supaya tawasul dengan makam Nabi. Gimana? Coba dibuka sebagian atapnya. Udah gitu doang. Gak lama kemudian turun hujan. Dia itu kan tawasul, mengharapkan keberkahan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintanya tetap pada Allah. Allahu Akbar. Enggak ada ya, colokan ya. Colokan yang panjang itu mana? Ambilin sebentar di itu. Masya Allah, tinggal 2%, tinggal matinya itu. Kalau enggak dari tadi itu. Ini ambil ini casanya ambil. %2. Kenapa dari tadi itu 2% baru ngomong? Nah, di sini kita kitabnya nggak lagi bahas tawasul gitu, tapi Abiyah menjelaskan bahwa orang suka membid'ahkan itu dengan hal-hal yang oleh ulama-ulama dulu biasa dikerjakan, nggak ada mengkafirkan, menyesatkan. Baru sekarang dimunculkan itu kafir, itu sesat, itu syirik. Loh, itu ratusan tahun ulama diem itu apa nggak tahu? Lalu orang yang zaman sekarang itu merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih paham. Loh, kan naif sekali gitu. Wa fi hadiits Anasin, dan dalam hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu, kita diperintahkan untuk menahan diri dan tetap menganggap itu saudara sama muslimnya dengan kita, orang yang yastaqbiluna qiblatana wa yusalluna salatana falahumma lil muslimin. Mereka menghadap kiblat kita dan salatnya seperti salat kita, maka mereka sama dengan haknya orang muslim. Coba dimatiin dulu, dijeda dulu aja, diudahin dulu.